Halo semuanya, sawadee kerap. Selamat datang kembali di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan kasus dari Telegram ataupun juga Twitter Bjorka yang mengklaim telah mempunyai data-data penting bahkan sampai ke data penting dari Presiden Jokowi. Nah, kita juga sudah ketahui kalau aku lihat di sejumlah update media massa bahwa polisi sudah menentukan satu orang tersangka dalam kasus Bjorka ini, dan tersangka yang saat ini aku tangkap adalah seorang pemuda usia 21 tahun asal Madiun bernama Muhammad Agung Hidayatullah, dan dia juga sudah mengakui bahwa dia memang membantu Bjorka. Lantas bagaimana mungkin seorang pemuda dari desa usia 21 tahun dan profesinya juga profesi yang tidak mencerminkan dia memiliki kemampuan intelektual dalam hal ya boleh dibilang adalah IT gitu ya, gaptek, cyber tuh mungkin agak gaptek, tetapi kalau dia bisa membuat heboh se-Indonesia, apa latar belakangnya kita akan bahas lebih detail. Percaya nggak kalian dengan data ini juga akan kita bahas lebih detail dengan melihat barang bukti yang sudah diamankan dari kepolisian. Sebelum aku bahas lebih lanjut teman-teman, aku ingatkan, jangan lupa subscribe channel YouTube ini, karena baru sekitar 29% para penonton yang pencet tombol subscribe-nya. Oke, mudah-mudahan besok naik lagi, karena itu adalah support nyata kalian untuk aku terus kawal dari kasus ini, termasuk juga berhubungan dengan Brigadir Joshua, karena Muhammad Agung Hidayatullah yang mengklaim dia adalah pemilik akun Telegram Bjorkanism, itu juga tidak hanya men-tweet mengenai sejumlah pejabat tinggi di Indonesia, tapi juga mengenai kasus dari Irjen Verdi Sambo mengenai pembunuhan Brigadir Joshua. Apakah tersebut adalah hal yang memiliki hubungan, ataukah hanya sekedar mencari sensasi saja? Muhammad Agung Hidayatullah itu mengakui dia sudah membantu Bjorka, dan saya salah sudah kasih kesempatan Bjorka ngepost di akun saya. Ini adalah statement dia dari sejumlah media massa. Kemudian dia mengakui bahwa dirinya lah yang membuat akun Telegram Bjorkanism, dan dia mengaku sudah menjual ini ke seseorang dengan harga 100 US dollar, berarti sekitar hampir 1,6 juta rupiah aja, dan sudah ada postingan 3 kali. Nah, ini postingan 3 kali ini apa aja Anjas? Apakah termasuk dengan kasusnya Brigadir Joshua dari Verdi Sambo? Karena kan kita ketahui juga ada beberapa postingan dari akun Bjorkanism ini yang membahas mengenai Verdi Sambo. Kita sudah bahas di video sebelumnya. Dan kalau dari penyidik sih ada 3 postingan tersebut yang dikategorikan gitu. Ada yang kata-katanya yang stop being idiot gitu, berhenti menjadi orang bodoh gitu. The next leak will be from the President of Indonesia. Jadi bocoran berikutnya berasal dari Presiden Indonesia. Terus juga unggahan yang ketiga itu di tanggal 10 bulan 9 2022. Kata-katanya adalah to support people who has stabling by holding demonstration in Indonesia regarding the price fuel oil. I will publish my Pertamina database soon. Ini banyak kata-kata yang salah ya dalam bahasa Inggris, tapi karena kita sesama orang Indonesia, kalau kita ada permasalahan dalam bahasa kedua which is bahasa Inggris, kita ngerti maksudnya apa. Maksudnya sih kalau aku tangkap di sini, tanpa aku nggak mau memandang rendah ya, karena bagi aku pada saat kita belajar bahasa kedua ada kesalahan, it's fine gitu, adalah normal. Tapi case-nya di sini adalah ini kayaknya memang beneran ya, identik ya. Aku dari awal bilang mengenai kasus ini kemungkinan besar adalah orang Indonesia, karena tipikal kesalahan dalam menggunakan bahasa Inggris tuh tipikalnya orang Indonesia banget, karena setiap negara itu kayak aku di Thailand gitu, teman-teman yang ngajar gitu, aku melihat mahasiswa aku tuh punya tipikal kesalahannya seperti ini, atau di China atau dari Korea Selatan, mereka punya permasalahan dalam bahasa Inggrisnya masing-masing, dan ini adalah permasalahan khas banget orang Indonesia. To support people who has stabling, maksudnya who have kali ya, who have step kali, maksudnya mungkin berisinya adalah mendukung orang-orang yang di step itu ditusuk ya, dari demonstrasi di Indonesia terkait dengan kenaikan harga minyak. I will publish, saya akan mempublikasikan database dari Pertamina. Itu banyak yang clear ya, tapi banyak yang salah kata-katanya. Tetapi mungkinkah ini adalah tipikal kesalahan Indonesia? Ya subjektif sekali, karena kalau dari akun Telegram Bjorkanism ini kan yang baru diketahui dari penyidik adalah siapa yang punya akunnya, karena kan kita punya IP address ya pada saat kita
ngebuat akun, kemudian kita melakukan aktivitas di internet, itu bisa dicek ya sama IT dari penyidik kepolisian Indonesia, tetapi tidak akan bisa dicek kalau itu kita menggunakan VPN. Nah, itu juga ataupun juga perangkat-perangkat lainnya. Kalaupun sudah berarti ditemukan pemilik akunnya adalah si pemuda asal Madiun, Muhammad Agung ini, lantas siapakah yang ngepost tersebut? Atau hanya dia tuh hanya sebagai distributor aja, itu juga kemungkinan besarnya ke arah sana. Karena kalau aku melihat dari backgroundnya dia, kayaknya dia nggak punya nggak punya motif yang cukup kuat untuk membuat Indonesia hancur gitu. Tetapi kalau menurut dia sih bahwa motifnya adalah ingin mendapatkan uang dan terkenal. Nah, ini make sense banget kalau dari karakteristik yang aku lihat dari pemuda usia 21 tahun. Barang bukti 2 HP dan 1 SIM card ini juga unik. Kenapa? Karena menurut keterangan ibunya bilang gini, 2 HP dan juga 1 SIM card tersebut itu diambil oleh, ngakunya adalah seorang anggota kepolisian, dan katanya juga mereka diberikan uang 5 juta rupiah. Katanya say banget, baik banget dalam bahasa Indonesianya. Apakah ini salah satu kayak humanismenya kepolisian ya? Karena mungkin mereka berasal dari keluarga menengah ke bawah begitu, makanya pada saat HP-nya diambil, polisi juga memberikan uang 5 juta menggantikan HP tersebut agar dia bisa beli HP baru mungkin untuk berkomunikasi, membantu pekerjaannya. Karena zaman sekarang kan kalau nggak punya HP kayaknya berat banget ya teman-teman. Itu kayaknya ke arah sana sih kebaikannya. Kalau itu memang benar, atau ada possibility yang lain lagi, kenapa kok barang buktinya diambil kemudian diberikan uang? Apakah ada indikasi-indikasi? Nggak tahu juga, karena kita masih trauma dengan kasusnya Brigadir Joshua. Jangan-jangan ini salah satu bagian obstruction of justice, ini juga ada possibility ke sana. Tetapi kita lihat nanti klarifikasinya seperti apa, kenapa kok menurut ibunya si Agung ini mereka diberikan 5 juta, apakah itu benar atau tidak, kita harus cross check. Dan apakah benar tujuannya hanya karena kemanusiaan atau tujuan karena menuju ke obstruction of justice, ini segera akan kita ketahui cepat atau lambat. Nah, kemudian pria 21 tahun ini sudah mengatakan dalam keterangan di sejumlah media, dia meminta maaf agar tidak lagi ada pemuda atau orang-orang lainnya mengikuti langkahnya yang cukup salah. Nah, tapi permintaan maaf tersebut adalah ya wajar, tetapi kan proses hukum ataupun juga kita nggak tahu ya. Kalau dalam agama gitu, hal-hal yang kita sifatnya nggak tahu, kadang itu ada dimaklumkan ya beberapa case. Tetapi kalau dalam hukum di negara, dengan alasan mungkin masalah ekonomi ataupun juga dia tidak tahu, apakah ini juga termasuk yang meringankan, harusnya sih seperti itu. Karena yang namanya hakim juga manusia, pasti punya pertimbangan-pertimbangan pribadi. Terus gimana dong Anjas, kalau sudah ada pengakuan ini, apa kabar dengan postingan yang dipost oleh akun Biorkanism ini, terutama yang berhubungan dengan Verdi Sambo? Kalau dari Verdi Sambo itu kan aku masih inget banget kata-katanya itu apa aja ya. Kalian masih ingat yang si Verdi Sambo, kalau yang pertama, coba aku cek di sini, dengan Tito Karnavian ya, kayak kata-katanya adalah, "How are you sir, Tito Karnavian? Many people ask me about the Sambo case, but since Sambo is your guy, I hope you have enough time to answer question from Indonesia." Kalau dari penyidik itu mengatakan ada 3 postingan yang tadi itu tidak termasuk dengan kasusnya Verdi Sambo. Berarti ini adalah inisiatif kemungkinan besar dari Agung ini, karena memang kata dia motifnya adalah pengen populer dan ya mencari uang. Apakah dengan dia mengangkat topik yang sedang hit saat ini dan banyak juga masyarakat Indonesia melihat akun dari ini, makanya itu juga menjadi salah satu indikasinya, that's the possibility. Terus juga yang kedua dari kasus Verdi Sambo di-upload juga di tweet ya dari Biorkanism ini, "If anyone thinks I'm here to divert the Sambo case, I don't even know who he is, but I will help to make Listio Sigit pay. Listen to your insistence." Oke. Terus yang ketiga adalah ya, "The government says they have identified me." Ini yang sudah kita bahas juga di video sebelumnya. Tetapi jujur kalau aku lihat dari sini semua, aku melihat kecenderungan dari teman-teman di media massa ataupun juga di internet ya, bahwa ada yang percaya, ada juga yang tidak percaya. Yang percaya adalah ya memang sudah terbukti si Biorkanism ini kayaknya hanyalah mengatakan yang sebenarnya, dia hanya menjual akunnya kemudian dimanfaatkan gitu sama seseorang tersebut gitu. Tetapi kan data-data yang memang terbongkar ini kan sebenarnya nggak terlalu spesial ya, lebih ke data-data pribadi aja. Kenapa kok di Twitter itu di-suspend gitu ya? Karena Twitter ada aturannya juga. Pada saat kita mengupload data-data informasi milik orang lain, itu nggak boleh, privacy isunya ada di situ. Tetapi kalau
hal-hal yang sifatnya bahkan sampai pornografi pun tuh banyak banget sebenarnya di Twitter ya, dan mereka kayaknya bebas-bebas aja. Tetapi mudah-mudahan sini menjadi pelajaran bagi kita semua teman-teman, karena aku melihat juga banyak kok anak-anak Indonesia tuh punya kemampuan cerdas dalam hal IT seperti ini. Sayang kalau nggak diarahkan, dia punya kemampuan cerdas, bisa aja si Bjorkanism ini sebenarnya adalah anak Indonesia begitu, dan dia bukanlah hacker sih kalau banyak pakar ahli bilang, dia itu hanya kayak pengumpul data dan dia menyebarkannya. Ini juga menjadi jawaban nih dari kemarin banyak yang tanya kan, biasanya hacker itu kan pada saat sudah menghack, dia tidak akan ngebuat akun, mencari perhatian ini dan itu, tapi kok ini berbeda banget dengan tipikal Bjorkanism ini yang sudah ngehack, kemudian ngebuat akun, mempublikasikan hal-hal seperti ini ya, ini adalah make sense sih. Kalau kalian tanya sama aku secara pribadi, kamu percaya nggak Jis dengan keterangan Agung ini? Keterangan Agung ini menurut aku make sense. Aku cenderung percaya dengan apa yang dikatakan Agung ini, bahwa dia hanya dimanfaatkan oleh orang lain yang mengupload hal-hal seputar yang sudah kita ketahui lah. Hal-hal bahkan sampai ke Presiden Jokowi pun juga akan diupload di situ. So, that's it yang bisa aku update untuk video kali ini, dan kayaknya ini menjadi salah satu indikasi ada peralihan isu dari kasusnya Brigadir Joshua agar teralihkan. Ini juga ada arahan ke sana juga, dan seperti ini cukup berhasil teman-teman. Thank you very much for watching. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan komentar kalian. Apakah kalian percaya dengan keterangan pemuda dari Madiun berusia 21 tahun ini? Apakah dia hanya karena terpaksa saja dia harus mengakui yang sudah kita bahas dalam video kali ini? Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapan kerap semuanya. Bye-bye.